Tentang penguatan DPD ini, Prof, ini kan ada rencana untuk mengangkat lagi sepertinya timnya ini nantinya akan melakukan roadshow ke beberapa elemen masyarakat seperti Muhammadiyah dan lainnya. Kalau Prof melihat sendiri momentum sekarang ini tepat Ya, saya kira sangat tepat ya momentumnya. Apalagi kan kita udah punya pengalaman 15 tahun ini. Sejak 2004 kan kita punya DPD dan selama 15 tahun tentu berapa ini? 12 tahun ya. 12 tahun Kita bisa mengevaluasi keberadaan DPD yang adanya seperti sama dengan tidak adanya. Nah, tapi itu sumber masalah pada kewenangan DPD yang memang tidak jelas. Dia tidak diberi kekuasaan apapun untuk membuat keputusan bernegara. Maka meskipun memilih anggotanya mahal sekali, orang-orang yang terpilih itu orang-orang hebat semua, kan? Setiap provinsi 4 orang, bukan orang sembarangan. Dan untuk menjadi anggota DPD itu jauh lebih sulit, lebih banyak dukungan yang diperlukan dari pemilih dibanding menjadi anggota DPR. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan DPR itu segala-galanya, semua keputusan dimiliki oleh DPR dalam hal mengimbangi fungsi pemerintahan. Jadi tidak fair kalau kita biarkan DPD ini seperti ini. Memang ada joke, ya daripada begini lebih baik dibubarkan, atau kalau tidak dibubarkan dia diperkuat. Nah, ini kan pertanyaan yang sengaja dilontarkan untuk memancing, tapi tidak tepat kalau kita membayangkan DPD itu dibubarin, karena sistem kenegaraan kita sebagai negara yang begini kompleks, besar sekali, penduduk kita beraneka ragam, luas wilayah kita yang begitu kompleks gitu, memang kita membutuhkan double representasi, sistem keterwakilan ganda melalui politik di DPR, melalui partai, dan yang satu lagi melalui teritorial ke daerah. Ini untuk meskipun dua-duanya itu rakyat sudah memilih, ya, maka bisa disebut sudah double election, pemilihannya double, ya kan? Tapi kompleksitas masalah bangsa kita yang sangat rumit, beragam, kurang, justru itu untuk memastikan semua terwakili. Nah, supaya semua terwakili, ada dua mekanisme keterwakilan. Keterwakilan politik dan keterwakilan daerah. Bahkan dulu, waktu sistem Undang-Undang Dasar kita masih yang lama, MPR itu ada utusan golongan satu lagi. Yaitu golongan-golongan fungsional, seperti golongan-golongan adat, golongan minoritas, yang melalui sistem politik demokratis yang mengandalkan prinsip mayoritarian, itu tidak pernah akan terwakili dalam sistem politik. Maka dibikinlah utusan golongan. Maka ada 3 partai politik, utusan daerah, utusan golongan, yang 3-tiganya itu tergabung di dalam keanggotaan MPR, sehingga MPR disebut sebagai penjelmaan seluruh rakyat. Nah, jadi keberadaan DPD sebagai salah satu elemen, ya, utusan golongan itu sebetulnya sayang itu kok dihapus. Saya dulu termasuk yang membela utusan golongan jangan dihapus. Perlu dipertimbangkan untuk masa depan itu inovasi dan kreativitas, ya, bapak bangsa kita merumuskan 3 sistem representasi jadi satu: politik, daerah, dan golongan. Nah, sekarang utusan golongan sudah ditiadakan. Nah, masa utusan daerah mau ditiadakan lagi? Jadi pilihannya kalau menurut saya
DPD harus diperkuat. Ya. Udahlah, kita tidak usah terjebak di dalam teori-teori strong atau soft bicameral. Nah, nggak usah ke situ. Yang penting DPD ini diperkuat. Ada keputusan di mana dia diberi kewenangan membuat keputusan yang mengikat. Nah, gampangnya kalau usul saya untuk memperkuat itu supaya ada check and balance antara kepresidenan, DPR, dan DPD. Intinya setiap undang-undang harus mendapat persetujuan bersama antara presiden dan lembaga perwakilan.